Di tengah Pulau Jawa, terdapat 5 desa yang berbeda. Masing-masing punya cerita sendiri untuk diceritakan. Desa-desa ini adalah Pandak, Sadon, Darangan, Poko, dan satu lagi yang namanya telah hilang dimakan waktu. Kehidupan berjalan lebih lambat saat itu. Penduduk desa hidup selaras dengan alam. Mereka bertani dan merayakan tradisi mereka. Para pemimpin desa, bijaksana dan dihormati, membimbing rakyat mereka. Mereka menyelesaikan perselisihan dan memastikan kesejahteraan komunitas mereka. Desa-desa itu, meskipun independen, terikat oleh budaya bersama. Mereka berdagang satu sama lain dan merayakan festival bersama. Kehidupan di desa-desa ini sederhana, namun memuaskan. Penduduk desa merasa puas dengan kehidupan mereka. Tetapi pergantian abad membawa angin perubahan. Pemerintahan kolonial Belanda sedang menata kembali pemerintahan lokal. Ini akan berdampak besar pada 5 desa tersebut. Tahun 1922 menandai titik balik. Pemerintah kolonial Belanda, dalam upayanya untuk mencapai efisiensi administrasi, memutuskan untuk menggabungkan beberapa desa. Itu adalah masa perubahan besar dan ketidakpastian. Penduduk desa khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Penggabungan pertama menyatukan 3 dari 5 desa, Pandak, Sadon, dan 1 desa lainnya. Nama mereka sekarang hilang dimakan waktu, disatukan. Entitas yang baru terbentuk ini lebih besar dan lebih beragam. Ia juga memiliki kapasitas administrasi yang lebih besar. 2 tahun kemudian, pada tahun 1904, penggabungan lain terjadi. Darangan dan Poko, 2 desa yang tersisa, disatukan. Penggabungan ini semakin merampingkan administrasi. Ini juga membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih besar antar desa. Penggabungan ini, meskipun didorong oleh kemudahan administrasi, memiliki dampak yang langgeng. Mereka yang mendekat kemajuan dari 5 desa. Mereka juga meletakkan dasar batu Sander yang Vendi. Tahun 1922 menjadi saksi puncak dari proses penggabungan. 5 desa, yang dulunya merupakan entitas yang terpisah, akhirnya disatukan dengan satu nama, Cepoko. Nama tersebut terinspirasi dari bunga cempaka yang harum, yang tumbuh subur di daerah tersebut. Penyatuan 5 desa di bawah nama Cepoko menandai dimulainya era baru. Ini menumbuhkan rasa persatuan dan identitas bersama di antara penduduk desa. Desa yang baru disatukan memiliki populasi yang lebih besar. Ia juga memiliki kumpulan sumber daya dan bakat yang lebih besar. Pilihan nama Cepoko sangatlah penting. Bunga cempaka, dengan keindahannya yang lembut dan aromanya yang harum, melambangkan aspirasi desa yang baru disatukan. Penduduk desa berharap untuk menumbuhkan keharmonisan dan kemakmuran di rumah bersama mereka. Penyatuan Cepoko merupakan bukti dari perubahan zaman. Itu juga mencerminkan saling ketergantungan desa-desa yang semakin meningkat. Nama Cepoko, simbol persatuan dan harapan, beresonansi mendalam dengan penduduk desa. Itu menandai dimulainya babak baru sejarah bersama. Sejarah Cepoko sudah sangat tua, seperti akar pohon-pohon kuno yang menghiasi lanskapnya. Desa ini bukan hanya kumpulan rumah, ini adalah museum hidup. Tersebar di seluruh Cepoko adalah sisa-sisa masa lalu yang sudah lama. Artefak-artefak ini membisikkan kisah orang-orang yang datang sebelumnya. Salah satu penemuan paling signifikan di Cepoko adalah sebuah candi kuno. Struktur ini, meskipun sebagian runtuh, berbicara banyak tentang kehebatan arsitektur para pembangunnya. Ukiran yang rumit di dindingnya menggambarkan adegan-adegan dari epos Hindu kuno. Ukiran ini memberikan wawasan berharga tentang kepercayaan agama penduduk awal Cepoko. Tapi candi bukanlah satu-satunya harta yang dimiliki Cepoko. Tersebar di sekitar desa adalah artefak lainnya. Ini termasuk berbagai patung, pecahan tembikar, dan koin kuno. Setiap artefak menceritakan sebuah kisah, menambahkan potongan teka-teki masa lalu Cepoko. Bagian 5, penjaga Cepoko, dari masa kuno hingga sekarang. Di jantung Cepoko berdiri sebagai penjaga yang diam, adalah sebuah candi kuno. Batu-batunya yang lapuk telah menyaksikan sejarah selama berabad-abad. Candi ini, bukti iman leluhur Cepoko, adalah situs yang sangat dihormati. Candi tersebut, meskipun tidak lagi digunakan untuk ibadah, terus memikat pengunjung. Dindingnya yang runtuh dihiasi dengan ukiran yang rumit. Ukiran ini menggambarkan dewa dan adegan dari mitologi Hindu, menawarkan gambaran sekilas tentang praktik keagamaan masa lalu Cepoko. Cerita rakyat setempat penuh dengan kisah tentang candi tersebut. Ada yang mengatakan dulunya adalah kompleks yang megah, pusat kegiatan keagamaan.
Yang lain percaya itu berfungsi sebagai tempat perlindungan selama masa konflik. Apapun tujuan sebenarnya, candi tersebut tetap menjadi bagian integral dari identitas Cepoko. Saat ini, candi tersebut dilindungi sebagai situs sejarah. Ini berfungsi sebagai pengingat warisan budaya Cepoko yang kaya. Penduduk desa sangat bangga dengan struktur kuno ini, memastikan pelestariannya untuk generasi mendatang. Bagian 6, Jantung Cepoko, alun-alun desa yang kaya akan sejarah. Di pusat Cepoko terdapat alun-alun desa yang luas. Alun-alun ini yang diaspal dengan batu yang aus oleh waktu adalah jantung desa. Ini adalah tempat di mana komunitas menjadi hidup. Alun-alun desa telah menjadi saksi dari banyak peristiwa selama bertahun-tahun. Itu telah menjadi latar untuk perayaan yang menggembirakan dan pertemuan yang khidmat. Pernikahan, festival, dan pasar semuanya berlangsung di dalam batas-batasnya. Penduduk desa yang lebih tua mengingat masa ketika alun-alun hanyalah sebidang tanah. Mereka berkumpul di sana, di bawah naungan pohon-pohon besar, berbagi cerita dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Seiring waktu, alun-alun itu diaspal, tetapi esensinya tetap tidak berubah. Bahkan hingga saat ini, alun-alun desa terus menjadi pusat aktivitas. Para pedagang mendirikan kios yang dipenuhi dengan hasil bumi segar dan kerajinan lokal. Anak-anak saling mengejar di antara kerumunan, tawa mereka bergema di udara. Alun-alun desa permadani kehidupan, mewujudkan semangat Cepoko. Bagian 7, Bisikan Iman, Candi Kuno Cepoko. Jauh di dalam hutan yang tenang di pinggiran Cepoko terdapat bukti masa lalu spiritual desa, sebuah candi kuno. Waktu telah merusak bebatuannya, tetapi tidak mengurangi aura ketenangan yang menyelimuti situs tersebut. Asal-usul candi diselimuti misteri, hilang dalam kabut waktu. Legenda lokal berlimpah, masing-masing menawarkan interpretasi yang berbeda tentang sejarah candi. Beberapa percaya itu dibangun oleh seorang raja yang kuat, sementara yang lain mengaitkan pembangunannya dengan seorang arsitek ilahi. Terlepas dari kurangnya catatan sejarah yang konkret, gaya arsitektur candi memberikan beberapa petunjuk. Ukiran rumit yang menghiasi dindingnya, menggambarkan dewa dan adegan dari mitologi Hindu, menunjukkan bahwa itu mungkin dibangun selama periode pengaruh Hindu yang signifikan di wilayah tersebut. Saat ini, candi tersebut berdiri sebagai penjaga yang diam, pengingat warisan spiritual Cepoko yang kaya. Ini adalah tempat di mana orang hampir dapat mendengar bisikan doa-doa kuno dan merasakan gaung masa ketika iman meresapi setiap aspek kehidupan. Bagian 8, Permadani Waktu, mengungkap artefak Cepoko. Masa lalu Cepoko tidak hanya terukir di batu, itu juga dilestarikan dalam berbagai artefak yang telah digali selama bertahun-tahun. Fragmen-fragmen sejarah ini masing-masing menceritakan kisah bisu, menawarkan gambaran sekilas tentang kehidupan orang-orang yang menyebut Cepoko sebagai rumah berabad-abad yang lalu. Di antara temuan yang paling umum adalah pecahan tembikar, sisa-sisa bejana sehari-hari yang digunakan untuk memasak, menyimpan, dan ritual. Desain yang rumit dan berbagai gaya pecahan ini memberikan wawasan berharga tentang evolusi teknik pembuatan tembikar dan preferensi artistik dari waktu ke waktu. Koin kuno yang memuat lambang kerajaan yang telah lama terlupakan juga telah ditemukan di Cepoko. Koin-koin ini tidak hanya mengungkapkan aktivitas ekonomi masa lalu Cepoko, tetapi juga mengisyaratkan rute perdagangan yang menghubungkan desa tersebut dengan dunia yang lebih luas. Artefak lain, seperti peralatan logam, ornamen, dan bahkan sisa-sisa kerangka, semakin memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Cepoko. Setiap penemuan menambahkan benang baru pada permadani waktu yang rumit, menenun narasi masa lalu desa yang lebih kaya dan lebih bernuansa. Bagian 9, Cepoko saat ini, komunitas yang berkembang. Cepoko saat ini sangat berbeda dari 5 desa kecil di masa lalunya. Ini adalah komunitas yang ramai yang merangkul tradisi dan kemajuan. Desa ini hidup dengan energi penduduknya. Pertanian tetap menjadi bagian penting dari ekonomi Cepoko. Tanah yang subur terus menghasilkan panen yang melimpah. Namun, desa ini juga telah mendiversifikasi kegiatan ekonominya. Usaha kecil bermunculan melayani kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Pendidikan sangat dihargai di Cepoko. Desa ini memiliki sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, memastikan bahwa generasi muda mendapatkan pendidikan yang baik. Banyak anak muda dari Cepoko melanjutkan pendidikan tinggi di kota-kota terdekat.
Cepoko juga telah membuat langkah signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Desa ini memiliki jalan yang terawat baik, akses listrik, dan pasokan air bersih. Perbaikan ini sangat meningkatkan kualitas hidup di Cepoko. Bagian 10, Pemimpin Cepoko, memandu desa menuju masa depan. Cepoko memiliki tradisi panjang kepemimpinan yang kuat dan berdedikasi. Dari kepala desa di masa lalu hingga pejabat terpilih saat ini, para pemimpin Cepoko selalu berusaha untuk melayani masyarakat dengan integritas dan visi. Kepala desa saat ini, Bapak Mana adalah sosok yang dihormati di Cepoko. Ia dikenal karena dedikasinya untuk meningkatkan kehidupan penduduk desa. Di bawah kepemimpinannya, Cepoko telah menyaksikan perkembangan yang signifikan, khususnya di bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Bapak Masukanama dibantu oleh tim perangkat desa yang berdedikasi. Setiap perangkat desa bertanggung jawab atas portofolio tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau pertanian. Mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Kepemimpinan Cepoko berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas. Pertemuan desa rutin diadakan, menyediakan platform bagi penduduk desa untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Para pemimpin Cepoko percaya dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Bagian 11, Cepoko esok, visi pertumbuhan dan harmoni. Saat Cepoko melihat ke masa depan, ia melakukannya dengan rasa optimisme dan tujuan. Desa ini telah datang jauh sejak masa-masa 5 entitas yang terpisah. Semangat persatuan dan warisan kerja keras terus memandu perjalanan Cepoko. Penduduk desa membayangkan masa depan di mana Cepoko terus berkembang, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Mereka bercita-cita untuk menciptakan komunitas di mana setiap orang memiliki akses ke pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan peluang kerja. Melestarikan warisan budaya Cepoko yang kaya juga merupakan prioritas. Penduduk desa menyadari pentingnya mewariskan tradisi dan cerita mereka kepada generasi mendatang. Mereka bertujuan untuk mengembangkan inisiatif pariwisata berkelanjutan yang menampilkan sejarah dan budaya Cepoko yang unik. Perjalanan Cepoko merupakan bukti kekuatan abadi komunitas, ketahanan, dan visi bersama untuk masa depan yang lebih cerah. Saat desa terus berkembang, ia melakukannya dengan pemahaman bahwa kekuatan terbesarnya terletak pada persatuan dan semangat rakyatnya.